kami cetak jika kau bisa. Aku rasa kau tidak akan pernah bisa. Aku yakin kau akan kesulitan mengejar semuanya itu. Oh, kakakku yang manis dan tersayang. Kenapa kau marah-marah? Ini hanya permainan. Kita harus senang. Aku tidak marah. Tapi lihatlah, pria ini selalu mengoceh. Kak Prita, sebaiknya kau minum dulu ya, biar kepalamu dingin, oke? Ini bagus. Karan tidak akan berhenti mengejar Prita. Aku akan memberinya pelajaran. Prita, Aurora, tolong ambilkan aku air. Tentu, panas terik di luar. Aku merasa ingin minum air dingin. Terima kasih. Tunggu dulu. Ada apa? Aku baru sadar akan sesuatu. Apa kau jatuh cinta denganku? Diam. Aku baru menyadari kalau kau tidak memintaku untuk memberimu air, kau memberiku perintah. Tentu saja. Karena aku memberimu perintah, kau harus membiasakan diri. Kau akan segera menjadi asisten pribadiku. Apa? Ya, kau harus lakukan semua pekerjaanku. Kau tidak bisa mengeluh atau kesal. Tubuhku sakit setelah pertandingan kriket. Beri aku pijatan. Ayo cepatlah. Aku bisa memijat wajah dengan sangat baik. Dan aku memiliki teknik khusus untuk hal yang sama. Aku akan mulai dengan memberimu sekitar 15 sampai 20 tamparan keras. Lalu aku akan mencubit pipimu dan memijat wajahmu. Mulutmu sangat menyakitkan. Aku tidak tahu tentang kemampuan yang kau miliki. Aku wanita yang sangat kejam. Kenapa kau tertawa? Aku tidak membuat lelucon. Aku mengatakan sebenarnya, aku ini kan cerdas. Kau pikir kau tajam, Nona Mental? Pacarku lebih tajam. Oh, pacarmu tidak berharga. Ada perbedaan besar antara menjadi tidak berharga dan tajam. Hei, pengoceh. Maksudku pacar aku cepat. Shh. Pacarku itu sangat pandai menggoda. Kau mengerti? Tapi kau tidak perlu menjadi pacarku. Kau luar biasa padanya. Kau mengagumkan. Apa maksudmu? Wanita macam apa aku ini? Ya, aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah kau tidak cepat. Bersiaplah untuk kalah. Kenapa kau memiliki impian yang tidak realistis seperti itu? Mimpi seperti apa, Prita? Tidak apa-apa. Prita? Ayo keluar. Apa ada masalah? Tidak ada. masalah. Ayo. Lanjutkan pertandingan. Kenapa? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tapi sesuatu akan terjadi. Ayo semuanya. Ayo, Prita. Ayo, teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus tunjukkan pada lawan kita. Kita yang terbaik. Kita cetak 100 lari. Kenapa 100? 96 sudah cukup. Kita hanya butuh 95. Lalu kenapa kita harus mencetak 100? Oh, Sristi. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Ayolah. Menang itu penting, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita yang terbaik. Ayo semuanya. Ayo lakukan. Ayo, Bibi Aurora dan Semi akan membuka pukulan. Ya, semoga berubah. Ya, terima kasih. Siap-siap. Kerja bagus, teman-teman. Kita bertanding dengan sangat baik. Dan sekarang kita melempar dengan sama baiknya. Ayo, sekarang kita ambil semua gawang dengan cepat dan menangkan pertandingan dengan selisih yang bagus. Aku akan mengambil gawang Sarla, Aurora. Aku akan mengambil alih yang pertama. Aku ingin mengambil alih gawang Sami. Biar mereka tahu rasa. Aku ingin membalas dendam pada tim mereka. Tunggu dulu. Karena aku kaptennya, aku akan memutuskan siapa yang akan melempar lebih dulu. Baiklah, kau yang memutuskan.
Tentu saja paman yang melempar duluan. Bagaimanapun juga, balas dendam itu manis. Itu adalah perasaan yang paling kuat. Dan aku menyukai perasaan ini. Dan aku yakin paman tahu bahwa orang bisa melakukan apa saja untuk balas dendam pada orang lain. Lanjutkan. Balas dendam pada mereka. Yang dikatakannya kedengaran agak aneh. Dia pria yang aneh. Dia menanggapi leluconku dengan serius. Mahes, tolong berhenti bercanda dan melemparlah dengan serius. Kau harus mengambil gawang. Jika kau tidak mau, aku akan menjadi yang berikutnya. Tidak. Aku sangat serius tentang ini. Aku tidak ingin menjadi pelayan. Kami akan memenangkan pertandingan ini. Semoga beruntung, Mahes. Ayo semuanya. Ayo lakukan yang benar. Kau lihat apa? Ayo lempar. Berhenti memandangku. Ayo. Ayo Tuan Lutra. Ayo Samir. Ayo Samir, ayo. Hebat. Astaga. Paman Mahes kenapa? Kenapa dia melempar dengan agresif? Bagaimana aku bisa menangani lemparannya? Mereka menangkap dengan baik. Aku tidak bisa mencetak angka. Dasar. Samir, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bisa memukul dengan baik? Iya, aku berusaha. Saran, bilang padanya. Dia harus memukul dengan baik dan benar. Ayo berikan bola. Tidak apa-apa Biarkan dia bermain. Samir, fokus saja sekarang. Ayo lempar, ayo. Ayo, Mahes. Ayo Bibi Sarwa. Kita bisa mencetak lari lagi. Di mana bolanya? Ayo. Kenapa? Apa kau tahu? Kau akan keluar di bola berikutnya. Kau tahu? Selesai sudah. Iya. Iya, Mahes. Kau sudah selesai. Hitunglah dengan benar. Kau aman untuk saat ini. Jangan khawatir, aku telah melatih para gadis. Aku telah mengajari Prita, Sristi, Bulbul, Pragya untuk bermain kriket. Jadi tenang saja. Luar biasa. Ya, ayo pukul dengan Ayo baik ya. lakukan. Aku tahu kau adalah wanita berstatus tinggi dan kau tidak bermain kriket. Tapi tolong, coba yang terbaik untuk mengalahkan lawan kami. Kami akan mengambil semua gawang dengan sangat cepat. Aku kaptennya. Jadi, aku pikir untuk memberikan dorongan positif kepada semua orang agar mereka bisa bermain dengan baik. Yang terbaik untukmu, Bibi Lutra. Lempar dengan baik. Semoga berhasil. Mahes memang benar. Priti orang yang sangat baik. Ayo, Bibi Sarwa. Keluar! Dia keluar! Iya. Dia keluar! Silakan pergi, Sarla. Tidak, aku bahkan tidak memukul bolanya. Bagaimana aku bisa keluar? Sarla, kau sudah keluar. Silakan pergi ya. Ayo nak, bermainlah dengan baik. Semoga sukses. Ya. Bagus. Kristi! Ayo! Bagus. Bagus! Bagus sekali! Bagus!
Sherlyn, lempar sekarang. Ayolah. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में Dia keluar. Kau ini bagaimana, Samir? Kenapa kau tidak memukul? Kenapa kau malah memperhatikanku? Memangnya kau tidak bisa konsentrasi? Kau malah memperhatikanku. Ada apa sebenarnya? Apa kau tidak tahu? Kita harus bisa mengalahkan Rifty. Aku memikirkan tentang apa yang kau katakan padaku. Aku? Iya. Apa yang kukatakan? Oh iya, tunggu sebentar. Kenapa kau harus memikirkannya saat bermain? Bolanya sampai keluar. Karena kau tidak memukulnya. Dasar payah. Sedikit pun kau tidak ada gunanya sama sekali. Pergi sana. Kau bermain dengan baik. Aku minta maaf. Ayo. Ayo Risa. Sangat bagus. Biarkan aku menjadi... Keduanya memang sangat hebat. Lari mencetak gol terlihat mudah. Aku harus menghentikan mereka. Aku harus pastikan salah satu dari mereka keluar. Tapi bagaimana caranya? Teman-teman, kemarilah. Dengarkan, sangat penting bagi kita untuk mengambil gawang. Mereka ciptakan masalah bagi kita. Karen akan datang untuk memukul jika kita mengambil gawang sekarang. Dan dia akan mencoba bertahan. Dia tidak akan mencoba untuk memukul 6 dan 4. Jadi tolonglah, jika pelempar berikutnya mengambil gawang, tidak ada yang akan menyukainya. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang akan melempar? Itu mudah. Ayo, bawa Prita ke pelempar. Karena Prita adalah kelemahannya Risap. Apa maksudmu? Apa yang telah aku lakukan? Maksudku, tenang. Ibu, apa kau ingat bagaimana Prita dan Risap terakhir kali? Sekarang dia bisa melakukan hal yang sama. Ayo, beri dia kesempatan. Ayo, harus pikir apa lagi? Kau pemukul terbaik kan? Ayo lakukan. Ide bagus. Prita, ini bolanya. Tanggung jawabmu adalah mengambil gawang. Semoga beruntung. Tolong lempar dengan baik. Katakan padaku, kalau kau yakin rencanamu berhasil, Karen keluar, kenapa aku lihat kau begitu stres? Aku tidak stres, sayang. Pikirkan tentang itu. Bukankah orang-orang akan memujiku jika aku bisa mengalahkan pemain kriket profesional? Maksudku, rasa hormat mereka padaku akan tumbuh. Itu sebabnya aku tidak pernah khawatir. Orang-orang khawatir karena... Bagus sekali, kami baik-baik saja. Bagus. Ayo, Prita, kau pasti bisa. Tidak, Prita. Tidak, tolong. Aku tidak akan bisa bermain dengan baik jika kau di depanku. Tolonglah, Prita. Risap, buka matamu. Aku ingin melempar. Aku minta maaf, aku... Ayo! Lari! Ayo lari! Ambil bolanya. Ayo, hebat! Oh, tangkap!
Jadi aku harus mencoba mengeluarkanmu. Tristi, apa yang terjadi? Kau bermain dengan sangat baik di jalur kami. Seandainya kau main dengan sabar, kau akan bisa mencetak skor. Ibu, tidak apa-apa. Dia bermain bagus. Jangan berteriak padanya. Kenapa aku tidak boleh membentaknya? Aku tidak ingin kalian menang. Tidak apa-apa, Sarla. Jangan khawatir. Aku akan memukul. Aku akan memberikan kesulitan pada mereka. Tenang saja. Ya, Raki. Bermainlah dengan baik dan cari skor yang banyak. Kita harus menang. Aku akan mencetak banyak angka. Lihat saja. Aku akan memukul sekarang. Risab! Raki akan bergabung denganmu sekarang. Saat kau pukul, jangan biarkan Prita mengambil gawangmu seperti terakhir tadi. Ingat itu ya. Jangan khawatir, aku tidak akan kehilangan gawangku. Semoga beruntung. Terima kasih, Bi. Aku akan mengalahkan mereka. Tenang saja. Ayo. Prita, boleh aku mengatakan sesuatu padamu? Iya, teruskan. Dengar ya, aku lelah bekerja di dapur sepanjang waktu. Jadi aku ingin bersenang-senang di lapangan kriket hari ini. Tolong jangan ambil gawangku ya. Kalau kau ambil, aku akan merasa sangat buruk. Dan aku tidak akan merasa senang lagi. Apa aku bukan termasuk orang favoritmu? Jadi ingat ya, jangan ambil gawangku sayang. Tidak apa-apa kan? Ayo, jangan lupa yang kukatakan. Jangan kehilangan fokus ya. Ya, aku di sini sekarang. Ayo. Selamat Ayo lempar dengan benar. Ayo. Ayo. Lihat betapa hebatnya istriku. Pukulan luar biasa, sangat bagus. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको Dia keluar. Tuk 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 tuk. Oh sayangku, bagus. Ayo, dia anak yang baik. Ayo, dia keluar. Bagus sekali. Sekarang pulanglah sayang. Aku tahu sekali Rita akan mengeluarkan orang ini. Lagi pula, dia tergila-gila padanya. Dasar payah. Bagus kalau rencana ini berhasil. Sekarang saatnya untuk langkah terakhir. Aku sudah membuat persiapan untuk itu. Tempel stiker ini. Tidak akan ada yang tahu apa yang kita lakukan dengan tongkat ini. Kau benar. Berikan padaku. Ketika pemain kriket profesional itu bermain dengan tongkat ini, dia pasti akan merasa malu. Dan aku yakin sekali, dia pasti malu. Ya Tuhan, apa ini? Bagaimana tongkatmu bisa patah?
salah satu tongkat pemukulnya. Karan, aku tahu tongkat pemukul ini tidak patah dengan sendirinya. Seseorang pasti sudah melakukannya. Dan aku yakin kalau Prithvi yang sudah menghancurkan tongkat ini. Oh ya, Karan, sebaiknya kau pilih salah satu pemukul ini. Sebaiknya pegang yang ini. Aku akan pergi dan memberi nasihat padanya, oke? Tidak, Sristi. Jangan lakukan itu. Tapi dia kan... Dia sudah mematahkan tongkat. Akan kupastikan dia membayarnya. Akan kuberitahu padamu. Aku membuat semua orang menyadari bahwa dia adalah seorang pecundang. Aku harus menunjukkan di mana tempat dia berada. Aku rasa dia patah hati setelah tongkat pemukulnya patah. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa dia sangat sedih sekali. Sepertinya dia telah kehilangan segalanya. Pertandingan ini sangat penting bagi kami berdua. Dan aku telah mematahkan pemukulnya, yang merupakan jimat keberuntungannya. Kelemahannya ini akan menyebabkan kekalahannya hari ini juga. Karan Luthra, kau sudah selesai. Sebelum hal lain, aku akan meminta pemain kriket ini untuk membersihkan sepatuku. Itu akan sangat menyenangkan. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kau lihat, Risab. Aku sudah meminta Karan berkali-kali untuk memilih salah satu tongkat pemukul ini, tapi dia tidak mau dengar. Sudahlah, kami tidak ingin bermain. Mood kami sudah rusak. Ayo kemari. Aku mau bermain. Karan, kau yakin? Iya, aku yakin. Ayo pilih salah satu. Karan, gunakan tongkat pemukul lain saja. Aku akan bermain dengan tongkat ini. Nyonya Luthra, kenapa anakmu keras kepala? Dia tidak keras kepala, Prita. Sebenarnya, itu tongkat keberuntungan Karan. Dia mencetak banyak rekor dengan tongkat itu. Karan sangat terikat dengan tongkat pemukul itu. Dia merawatnya dengan baik. Dia kesal karena tongkatnya rusak. Memangnya kenapa kalau rusak? Ibu? Nenek selalu mengatakan sesuatu yang cocok dengan situasi ini. Beberapa hal terbukti bermanfaat setelah rusak. Tepat sekali. Ayo bermain, teman-teman. Ayo! Brilliant! Hei Prita, apa kau ingat bagaimana kau mengambil gawang Karan terakhir kalinya? Lempar persis seperti itu. Oke? Aku ingin menang bagaimanapun caranya. Jadi tolonglah lempar dengan baik dan ambil gawangnya. Semoga beruntung. Oke teman-teman, dimohon perhatiannya. Kami punya satu bola lagi dan skornya seimbang. Di kriket, tim yang mencetak skor lari lebih banyak yang menang. Ayo Karan, lakukan. Ayo, pukul 6 lagi. Ayo. Aku akan menang. Itu mustahil. Aku tahu cara menghentikan. Karan, dengarkan ibu baik-baik. Kita tidak boleh mengambil resiko apapun. Jangan keluar. Ibu tahu kau bisa melakukan ini. Bahkan jika ini seri, bisa dikatakan mereka kehilangan banyak gawang daripada kita. Oke? Jadi ibu ingin aku memenangkan pertandingan ini, benar? Aku akan melakukan. Lakukan yang terbaik. Ibu juga. Bermain dengan baik. Lakukan yang terbaik. Tunggu Prita.
Aku akan berdiri di perbatasan itu. Kupastikan dia tidak bisa mencapai angka 4 atau 6. Aku akan pastikan itu. Ayo, ayo, ayo! Tantangan diterima. Jika kau kalah, kau tahu predikat yang kau sandang. Kau akan dianggap seorang pecundang. Aku Prithvi Malhotra berjanji bahwa aku akan mengalahkanmu. Kau sengaja mematahkan tongkatku. Ini bola terakhir. Oh Tuhan, tolong bantu kami. Kau mengenai wajahku. Kau sengaja mengenai wajahku. Bibisarlah. Prita. Bibisarlah. Dia melukaiku. Apa? Bolanya mengenai wajahku. Ada apa, huh? Bola itu mengenai aku dan melukai Kau baik-baik wajahku. saja? Apa itu menyakitkan? Kenapa? Kau ada di batas. Kau tahu aku memukul bola dengan keras. Kau akan terluka. Tolong, ambilkan es. Giris, Prithvi, ayo. Giris, Ayo, tolong cepat. ambilkan es. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menantangku. Tapi kau tidak mendengarkan. Kau sudah mematahkan tongkatku. Lihatlah. Aku melukai wajahmu. Jaga dirimu. Kau terluka parah. Ayo, cepat bawa Prithvi ke atas. Dia terluka. Iya, Bu. Ayo, ayo, ayo cepat. Prithvi, ayo. Hati-hati. Ayo, hati-hati. Ayo. Kami akan menaruh Pelan-pelan es di saja, atas. ayo. Ayo sih. Tenang ya. Aku mau tahu, Karan, apa yang sudah kau lakukan pada calon iparku yang tersayang itu? Itulah yang pantas dia dapatkan. Shh, diam, jangan keras-keras. Tidak apa-apa kalau kau menyakitinya. Setidaknya berpura-puralah bersempat untuk melindungi dirimu. Ayo pergi. Kau harus minta pada Giris untuk membawakannya es. Ayo cepat. Giris, ayo cepat ambilkan es. Kantong es. Itu membar yang buruk. Iya, tunggu sebentar, sayang. Berikan padaku. Tunggu. Di sini. Prithvi, ini akan sedikit sakit, tapi dikompres es akan sedikit membantu. Dia merengek seperti anak kecil. Sudahlah, Prithvi. Keadaannya tidak seburuk itu. Jangan merengek. Kau bilang aku membuat keributan. Tidak bisa kau lihat ini. Aku terluka parah. Aku sedang kesakitan. Dan kau mengatakan bahwa aku tidak mempermasalahkan apapun. Kau mengolok-olok aku. Aku tahu. Mungkin kau sengaja memukul bola ke arah wajahku untuk menyakitiku. Ayolah, Prithvi. Kau menangis seperti anak bayi. Jangan seperti itu. Itu hanya luka biasa saja. Kenapa kau harus menangis? Apa aku memintamu untuk ke perbatasan? Aku harus memukul bola dengan keras. Hal seperti itu biasa terjadi. Jangan dibawa serius. Ini bukan luka yang serius juga. Kau melakukan ini dengan sengaja. Kau memang berencana untuk memukul bola ke arahku. Kau ingin bola menyakitiku. Dan aku sangat yakin tentang itu. Melihat reaksi Sristi, rasanya Karan memang sengaja memukul Prithvi. Karan harus berurusan denganku. Sudahlah, Prithvi. Jangan seperti itu. Masalah besar apanya? Untuk sekali ini konsisten dengan apa yang kau katakan. Beberapa waktu yang lalu kau beritahu aku bahwa aku pemain kriket pemula. Bahwa aku mencapai batas karena kesalahan. Aku tidak tahu cara bermain kriket. Hah?
Sekarang kau mengatakan bahwa aku merencanakan ini. Dan kau terluka. Prithvi, apa aku memintamu untuk turun ke perbatasan? Aku akan kalah kalau kau menangkap bolanya. Itulah alasannya kenapa aku memukul bola dengan keras. Tunggu dulu, tunggu. Apa kau ingin mengatakan aku pemain hebat? Kalau aku pemukul terbaik? Apa aku sehebat Sachin Tendulkar? Apakah pukulanku sebagus pemukul yang bernama Kapil Dev? Hah? Bagus. Hanya mereka yang bisa merencanakan dan memukul bola dengan sangat akurat. Kebandingkan aku dengan mereka, tidak buruk. Aku tidak merasa buruk. Apa masih sakit? Au! Oh, sakit ya? Karan, tolong. Hentikan ini. Oke, hentikan saja. Prithvi, dia tidak sengaja menyakitimu. Dan penting bagi kami untuk melakukan semua itu. Hal-hal sepele ini terjadi dalam sebuah pertandingan. Jangan terlalu serius. Gunakan kompres es, kau akan baik-baik saja. Prithvi, aku tahu kau terluka. Tapi Karan tidak pernah bisa menyakiti siapapun dengan sengaja. Dia tidak bisa melakukan itu pada siapapun. Aku rasa tidak begitu. Aku 100% yakin tentang ini. Dia memang berencana untuk memukul bola ke arahku. Dan semua itu disengaja. Dan bolanya mengenai wajahku dan melukaiku. Aku 100% yakin tentang itu. Dan aku tidak ingin mendengar apapun lagi. Prithvi, tunggu. Tolong jangan pergi. Prita. Aku minta maaf. Biarkan saja dia sendiri untuk sementara waktu. Dia sedang parah saat ini. Begitu dia tenang, dia akan baik-baik saja, aku yakin. Biarkan dia untuk sesaat. Supaya itu, dia berani menantang aku. Apa dia tidak merasa buruk ketika dia mematahkan tongkatku? Sekarang dia kesal karena dia terluka. Kau pantas mendapatkannya. Kau memang pantas. Karen, apa yang kau lakukan pada Prithvi hari ini benar-benar salah. Memangnya apa yang kulakukan? Apa kau tidak tahu? Hah? Apa yang kau lakukan pada Prithvi? Prithvi terluka parah. Bukannya minta maaf padanya, kau malah menghinanya. Dia pasti akan merasa sangat buruk. Kau tidak berpikir tentang dia sama sekali. Sebaliknya, kau menikmati keindahan itu. Kau keterlaluan. Kau seharusnya minta maaf padanya. Kau sangat mengkhawatirkan Prithvi. Apa masalahnya? Apa hubungan Prithvi denganmu? Astaga, aku bicara terlalu banyak. Sherlyn, aku mau tahu kapan ikatan spesial ini berkembang antara kau dan Prithvi. Aku bingung apa kau berada di pihakku atau Prithvi. Kau marah padaku karena aku menyakiti Prithvi. Prithvi yang terluka. Tapi kaulah yang kesakitan. Prithvi marah padaku. Dan kau juga marah padaku. Iya kan? Sherlyn, bolehkah aku tahu hubungan apa yang telah kau bagikan bersama dengan Prithvi? Lagi pula, kau terlalu mendukungnya. Kau tidak mendukungnya. Ada apa ini? Apa ada masalah? Tidak ada masalah sama sekali. Tidak seperti itu. Oh, Bibi Karina sedang mencariku. Aku harus menemuinya. Permisi. Sherlyn? Apakah mereka sedang bertengkar? Tadi kau mengajukan pertanyaan padaku. Aku sudah berikan jawaban. Lalu aku mengajukan pertanyaan padamu. Tapi kau diam, tidak memberi jawaban. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kau diam? Apa yang terjadi? Karan, cukup. Apa yang sedang kau bicarakan? Apa yang terjadi, Sherlyn? Aku bertanya kenapa dia kesal melihat Prithvi kesakitan. Dia mulai berdebat denganku karena Prithvi terluka. Dan dia menyalahkanku karena aku menyakitinya. Ada apa ini? Bahkan dia memarahiku. Dia menegur aku karena aku menertawakannya. Lalu apa yang harus kulakukan? Maksudmu, aku harus menghibur Prithvi? Yang tidak aku mengerti adalah, kenapa dia begitu bermasalah? Karena Prithvi terluka. Sherlyn, benarkah itu? Apa masalahmu? Beritahu Rishabh yang sebenarnya. Kenapa kau memihak Prithvi? Katakan padanya.
Itu karena kau memiliki pendapat yang begitu rendah tentang aku. Apa? Baiklah. Kalau begitu beritahu aku, apa hal yang benar? Katakan. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di upacara henna saat itu? Bukankah kau sengaja membuat Prithvi terjatuh? Hari itu kau membuatnya pincang, hari ini kau membuatnya merintih. Kalian tertawakan apa? Caramu mengatakannya, maksudku. Bagaimana caramu mengatakan dia pincang dan merintih? Rizab, kenapa kau tertawa seperti itu? Bagaimana bisa kau menertawakan fakta bahwa seseorang terluka? Aku tidak menertawakan atau mengolok-olok Prithvi. Caramu berbicara tentang dia, itu jelas lucu. Dan dengar, aku bisa meyakinkanmu bahwa Karan tidak pernah menyakiti Prithvi dengan sengaja. Kebetulan, jika Karan merencanakannya, dia melakukan hal yang baik. Prithvi pantas mendapatkannya. Rizab, kau bicara seperti... Aku benar. Rizab, tingkahmu itu tidak dewasa. Kau membela dia ya? Kalian tidak berpikir apa yang dikatakan oleh keluarga? Nyonya Lutra dan nenek pasti sangat khawatir. Prithvi tidak pantas untuk mendapatkan hal seperti itu. Apa kalian tidak khawatir tentang perasaan Nyonya Aurora? Nyonya Aurora sangat baik. Apa kalian tidak berpikir seperti itu? Bagaimana kalau Prithvi marah dan memutuskan hubungan dengan Prita? Nyonya Aurora pasti akan merasa sangat khawatir sekali. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini, tapi kuharap pertunangannya akan dibatalkan. Nyonya Sarla, apa yang terjadi sangat disayangkan. Itu harusnya tidak terjadi. Tapi itu kan permainan. Orang-orang banyak terluka saat bermain. Tapi percayalah, Karan tidak sengaja. Sejujurnya tadi aku tegang. Prithvi belum kembali. Dia masih di luar. Aku tidak tahu kenapa dia berpikir kalau Karan sengaja menembak ke arahnya. Kita tidak bisa mengubah kesalahpahaman orang. Aku punya ide. Aku akan keluar dan minta maaf padanya. Kalau aku minta maaf, dia pasti akan kembali. Dia tidak akan pernah tenang kalau aku tidak menemuinya. Nyonya Sarla, kalau tidak keberatan, boleh aku menyarankan sesuatu? Kenapa kau bicara seperti itu? Kau menganggap kami sebagai keluargamu dan setiap saran dari keluarga dipersilahkan. Kau merasa buruk seandainya kau berada di posisiku? Sama sekali tidak. Sebentar ya. Rita? Kemari sayang. Rita, kau harus pergi dan bicara dengan Prithvi dan bawa dia kembali. Bagaimanapun, kau adalah tunangannya. Dia pasti akan mendengarkanmu dan memahamimu. Kau akan bisa menenangkannya. Aku percaya padamu. Kau pasti tidak bisa menyakiti siapapun kan? Tapi kau bisa membuatnya mengerti. Ayo, pergi dan bawa Prithvi kembali ya. Aku tidak yakin apa aku bisa meyakinkannya. Tapi aku akan mencobanya. Pergilah sayang. Karena tidak ada yang tahu tentang ini. Tapi kau harus mengakui satu hal. Aku punya keseimbangan yang tepat antara kecerdasan dan empati. Itu sebabnya aku mengerti perasaanmu. Caramu melukai wajahnya, tepatnya tulang pipinya itu membuatku sangat bahagia. Aku sangat bahagia dan gembira. Kau mengatakan padaku untuk menyimpannya sendiri, tapi Prita mendengarku. Dia mendengarkan semuanya, lalu dia pergi begitu saja. Apa? Aku minta maaf karena mengatakan ini, Karan. Tapi apa yang salah denganmu? Apakah kau memiliki perasaan pada Prita? Prita tidak ada di sini, namun kau bisa melihatnya dan kau sudah memperhatikan ekspresinya. Sristi, kau payah. Dari tadi dia di sana. Dia mendengar yang kau katakan, dan kemudian dia pergi. Kau tidak bohong kan, Karan? Tidak, Sristi. Dia sudah mendengar semuanya. Pergilah dan bicara dengan Prita. Kalau seperti ini sudah gawat. Apalagi kalau benar dia mendengarkan pembicaraan kita, dia pasti benar-benar marah. Iya, baiklah. Jangan lewat sini, lewat sana saja. Oke. Sudah sana.
Apa? Mobilnya masih di sini, tapi aku tidak bisa menemukan Prithvi dimanapun. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Tapi aku berharap dia baik-baik saja dan bisa berjalan kembali. Di mana aku harus mencarinya? Aku kan baru di tempat ini. Biarkan aku mencari pengemudi saja. Aku akan memintanya untuk mengantar aku untuk berkeliling mencari Prithvi. Dia tidak mau melihatku. Apa ada pengemudi? Astaga, kau sengaja mengabaikanku. Kau, Nona Payah, tunggu dulu. Dengarkan aku bisa membantumu. Aku bahkan bisa mengantarmu berkeliling. Aku juga bisa membantumu mencari tunangan konyolmu itu. Permisi, dia tidak konyol. Aku tidak akan pergi kemanapun denganmu. Aku juga tahu kalau kau sengaja untuk menyakitinya, kan? Nona Aurora, ini permintaan seriusku. Jangan seret masalah ini. Ayolah, jangan memperdebatkannya. Ayo, aku ingin membantumu. Setiap momen sangat berharga. Aku bisa membantumu mencari Prithvi. Sungguh? Kenapa kau tiba-tiba menjadi baik sekali? Dengarlah. Aku selalu sopan, bahkan sebagai seorang anak aku sopan, tapi tidak semua orang mengerti. Kau tahu, aku luar biasa. Aku adalah hadiah bagi umat manusia dari alam semesta. Tidak semua orang akan mengerti itu, tapi kau harus mengerti. Kau mengerti kan? Hentikan omong kosong ini, sudah. Oh, dengarkan. Karena percakapan ini terdengar seperti omong kosong bagimu, aku tidak akan membantumu. Teruslah berkeliaran mencari Prithvi seperti wanita payah. Kenapa kau tidak mengerti juga? Dia pergi ke suatu tempat dan satu-satunya cara untuk menemukannya dengan berkendara. Kita harus mencari tahu. Baiklah, kita pergi. Gadis pintar, ikuti aku. Kau ini. Sherlyn, aku akan mengeluarkan barang-barang dari mobil untukmu. Bawalah ke kamar ya. Iya. Rita, Karan. Sudah larut, kalian mau kemana? Nyonya Lutra, Prithvi tidak ada di rumah. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Mobilnya ada di sini. Itu berarti dia pasti berjalan ke suatu tempat. Karan ikut denganku untuk mencarinya. Tolong beritahu Ibu dan Sristi tentang hal ini. Iya, aku akan memberitahu mereka. Tapi ini tempat baru. Jangan jauh-jauh ya. Hati-hati kemanapun kalian pergi. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menjaganya. Ya sudah.